angle-angle-nya, terbiasa dengan posenya, kita juga feel nyaman. Biasanya itu akan lebih gampang untuk ngedirect talent-talent kita gitu. Jadi kalau aku tadi lihat masih banyak yang kayak agak ragu-ragu aja sih kayak mau ngedirect, tapi ya udahlah dibiarinin aja. Sebenarnya kalau misalkan bisa didirect, dimaksimalin itu akan lebih menarik juga kayak gitu. Jadi paling saran aku di situ, kalau untuk settingan kamera segala macam, aku yakin teman-teman sih udah pasti jago banget kayak gitu ya. Oke, ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya, kita ada 7 merchandise ya. Fandri, Tio, apa mau ada games? Fan? Mana ya? Si Fandri mana? Fandri. Kenapa? Oh, nih. Mau ada games atau apa 7 merchandise yang mau dikasih? Oh iya, itu ada goodie bag. Mungkin Kak Iya. Marta bisa ngasih pertanyaan-pertanyaan ajaib. Ntar bisa dibagi-bagi goodie bag-nya ke teman-teman. Kakak Tio coba. Saya ngeblank dari tadi. Coba. Atau ada yang mau membantu mendirect pose? Enggak, nanya dong. Ya. Ya, kalau misalnya seandainya kan tadi angle. Soalnya nggak kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziza. Saya mau nanya kalau misalnya kan tadi saya ngambil foto nih Kak, angle-nya tapi lagi banyak orang. Nah itu bagaimana Kak untuk orang-orangnya biar kelihatan bagusnya Kak? Ya, cara paling gampang sebenarnya sabar ya, nungguin. Kalau enggak memang harus kayak kerjasama sih, kerjasama ada teman kita siapa yang bantu ngosongin dulu atau apa, atau kadang-kadang yang angle dikeatasin itu juga ngaruh. Jadi kadang-kadang kalau banyak orang aku ngambil angle yang ke atas, ambilnya pohon sama awan, nah itu bisa kemungkinan nggak kelihatan crowdnya gitu. Jadi itu ada beberapa kemungkinan kayak gitu. Sama tadi kalau aku lihat di sini sebenarnya bisa ngambil angle refleksi. Jadi angle refleksi miring ke sini itu pun bisa. Jadi sebenarnya apa ya? Kita ngakalin angle memang salah satu kunci buat nunggu nggak ada orang ya memang harus ya ditunggu sih. Atau option lain sebenarnya ada tuh pakai tripod kayak di berapa kali shoot gitu kemudian di overlay atau apa. Tapi itu agak ribet ya. Yang paling gampang sebenarnya nyuruh ngusir kayak Bedanya gitu. kan kalau sama orang yang lalu lalang kan, kalau orang yang berisik Iya. kan bisa, tapi kalau orang lalu lalang kan Iya. beda kan. Jadinya biar cakep gitu. Iya, kadang-kadang emang mesti kerjasama sih. Kalau ada teman-teman di sini mungkin bisa gantian yuk, nanti gue shoot lo gantian atau apa gitu. Kadang-kadang soalnya ketika 1-2 perlombaan memang ada kalanya bekerja sama teman-teman peserta lain bisa bikin hasilnya juga bisa lebih maksimal kayak gitu sih. Dan itu disahkan sih sebenarnya kalau teman-teman mau kerjasama nih ada yang bantuin ke sana nanti kita gantian atau apa itu sebenarnya oke-oke aja sih. Kalau mau ngakalin, Baik Kak, kayak makasih gitu. Kak. Ya, ada lagi? Ya udah yang nanya boleh deh merchandise-nya. Oke, selamat pagi, nama saya Albi. Iya. Mau tanya tadi kan Kasih, Cimarta Kak. untuk mengakali kalau lagi crowd gitu arahin ke atas ke awan. Iya. Nah itu lebih mending subjeknya under exposure atau langitnya yang over exposure? Aku biasanya langitnya yang lebih di-offerin sih sama aku. Tapi tergantung madepnya kemana. Kalau Kalau tadi matahari misal kayak gini nih. enggak, kalau mataharinya ada di depan kita, pasti model kan udah terang duluan. Iya, kalau Tapi misal kalau backlight, ya aku lebih pilih mukanya daripada belakangnya biasanya. oh berarti mending balance subjeknya ya, yang Betul. belakangnya. Iya. Kecuali kalau emang kamu pengen bikin siluet. Kalau pengen bikin siluet nggak apa-apa. Nah, angle juga nggak cuma ke atas. Kalau teman-teman mau ngakalin ke bawah, tadi aku lihat tuh ada yang satu modelnya taruh di bawah, ditukik begitu ya. Itu juga bisa aja sih sebenarnya buat angle-angle beda. Jadi sebenarnya bisa ngakalin dari angle perspektifnya. Kalau yang biasa kita eye level gini aja, kalau teman-teman mau naikin ke atas atau mau turunin ke bawah itu pun bisa. Oke, gitu. Makasih. Ya. Ya. Nah, cuma ada 7 merchandise Oke, kakak. nama saya Bandung. Siap. Lebih ke tips and trick aja sih, Ci. Iya. Untuk misalkan tadi kan ada soal 8 gitu. Kalau dari Ci sendiri, priority mana yang harus dijalanin dulu? Gimana solusinya? Sebenarnya sih sama aja ya. Kalau buat aku sebenarnya lebih ke manajemen waktunya. Kalau tadi aku lihat nggak tahu nih, teman-teman ada yang sibuk dengan 2 soal pertama aja nggak? Sibuk modelan. Jadi kalau aku lihat tadi kayaknya sibuk lebih ke manajemen waktunya, kayak sibuk ke momen lihat model. Sedangkan ada beberapa soal kan ya kayak kemeriahan Yamaha Photo Race, artinya kan behind the scene-nya tuh. Nah behind the scene juga itu bisa bersamaan. Kalau aku biasanya prefer baca dulu soalnya semua, lalu yang mana yang kira-kira bisa dikerjain bersamaan. Misalkan kayak keramaian tuh mungkin bisa dikerjain bersamaan. Lalu kemudian nanti model gitu ya.
Kemudian tadi ada lagi yang family sebenarnya teman-teman bisa kolaborasi sama teman-teman lainnya. Tujuan kita berkumpul kan sebenarnya saling berkenalan, saling sama-sama kerjasama gitu ya. Jadi itu bisa sambil ngobrol, kemudian bikin idenya. Jadi lebih ke manajemen waktu aja sih kalau aku. Makanya tadi motor pun sebenarnya ada dua, kalau yang satu mau digeser-geser boleh. Maka tadi aku kasih kode-kode kayak silakan motornya digeser kalau mau digeser, karena aku nggak berani kalau bilang oh kerjain soal yang ini dulu nih. Kan nggak boleh panitia. Jadi makanya tadi aku kasih clue dari tadi kalau mau digeser silakan digeser, mau dipindah kemana silakan gitu. Jadi lebih ke manajemen waktunya. Jadi kalau waktunya 1,5 jam, bagaimana menjawab 8 soal itu dalam 1,5 jam, yang mana yang possible untuk dikejar duluan itu duluan, kayak gitu sih. Oke, thank you. Oke, sip. Nah, banyak langsung. Siapa ya? Turun dulu, nanti Tio yang pilih. Nah, turun. Taruh, turunin tangannya. Turunin dulu. Hitungan ketiga, cepet-cepetan angkat tangan ya. Nggak bisa colongan. Sabar. 1, 2, 3. Tetap dia. Thank you Mas Bro. Jarang-jarang nanya sih. Jadi Iya. cuma nanyanya simple aja. After this, apakah boleh kita setting lagi? Colongan-colongan nih. Tidak. Kan masih lama nih. Mau Apa waktu ini? colongan setting di sini lagi? Kalau aku kasih waktu lagi nanti nggak fair sama teman-teman yang lain. Jadi karena tadi durasi waktunya 1,5 jam, jadi aku harus menghentikan di situ. Berarti Kayak harus gitu. ada waktunya ya. Hah? Time dari fotonya Iya, kelihatan ya. iya. Oke. Dan nanti Itu akan aja, ada Cik. proses verifikasi. Thank you, Cik. Jangan Thank nanya. you. Ini tinggal 3. Nah, tinggal 3. Persaingan semakin ketat, saudara. Sabar. Ada yang mau nanya sana. Saya hitungan ketiga berangkat. Mau didiskualifikasi? Enggak kan? Sabar ya. Oke. Kakak panitia galak ini. 1, 2, 3. Kakak Tio. Ini ya, saya mau nanya yang untuk nama Wisnu, mau nanya untuk nanti lomba itu ada 8 kategori. Itu dibuat dalam bentuk karosel, harus berurutan dari yang pertama nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau boleh kita tampilkan yang nomor 1 yang menurut kita paling bagus, tapi nanti di bawahnya ada keterangan. Tetap berurutan, jadi Harus 1, berurutan. 2, 3. Nanti kalau nggak kita bingung, kalau semuanya random, semua jawabannya beda-beda. Tetap diurutin 1 sampai ke 8-nya itu. Oke, jadi dalam karusel ya. Yes, dalam Boleh proses. dikasih musik. Boleh. Mau puisi juga boleh. Mau rayu-rayuan juga boleh. Siap, thank you. Siap, thank you. Merchandise-nya kakak. Kasihan kakak. Ya, oke. Tadi tuh udah ada yang angkat tangan duluan, Bapak ini. Cuman nggak kita sapa-sapa, monggo. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adi. Untuk saya yang pemula nih, Kak, untuk settingan gearnya ini baiknya manual apa otomatis ya? Terima kasih. Memang aku tahu kalau yang masih baru mulai kadang-kadang masih canggung ya pakai manual itu. Tapi sebenarnya paling enak manual sih, karena biasanya kita buat metering segala macam akan lebih enak kalau semuanya di set manual. Tapi kembali ke teman-teman sekalian, kalau memang masih belum nyaman di manual, mau di auto juga nggak apa-apa, misalkan aperture priority gitu ya, atau speed. Nggak speed sih, kalau speed ini modelnya nggak bergerak cepet soalnya, jadi mau aperture priority juga nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau kita set di program kayak gitu, aperture priority atau speed priority, biasanya meteringnya itu nggak seenak yang kita mau biasanya kayak gitu. Jadi sebenarnya dibiasain manual aja, tapi kalau misalkan dirasa masih belum pede, ya monggo aja sih, nggak apa-apa sih. Ya, Baik, thank you. terima kasih. Iya, terakhir. Iya, betul nih. Ini cepet-cepetan lagi nih. Dari sini kali ya. Kenapa?
Kamu mau nanya tapi nggak mau cerita? Oke, boleh. Sorry, dia jarang-jarang soalnya ketemu Ci Marta. Saya mengalami kesulitan tuh, saya dikit, saya mengalami kesulitan kalau tiap kali ikut lomba yang kayak ada temanya itu, kayak misalkan ini akan challenge temanya ada Pride of Indonesia gitu. Sebenarnya cara yang paling mudah untuk memahami tema dalam satu lomba biar kita nggak melenceng banget gitu gimana sih, Ci? Ada material sama Akid, nah itu benar. Banyak baca buku nih. Banyak-banyakin ada buku kan orang Indonesia, orang literasi wajar. Tapi ya, referensi itu salah satu hal yang penting ya. Jadi sebenarnya dari kemarin tuh kita udah kasih satu clue yang namanya Pride of Indonesia. Jadi sebenarnya ketika kita taruh itu, lalu kemudian kita bilang, oh ada offline nih. Jadi sebenarnya mesti mulai berimajinasi dan juga mulai cari referensi kira-kira yang nunjukin Pride Indonesia apa sih, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kayak tadi, memang fotonya foto model, tapi memang ngedirect itu akan lebih enak buat kamu. Jadi kalau kamu udah tahu, oh ini Indonesia nih, Indonesia tuh mesti gimana sih? Mesti friendly mukanya, misalnya, lalu kemudian dia juga misalkan semangat atau apa. Nah gimana sih yang nunjukin semangat, yang nunjukin dia friendly, yang nunjukin dia Indonesia gitu. Lalu kemudian kayak tadi aku lihat ada yang bawa bendera atau apa. Nah itu sebenarnya kita sah-sahkan aja kalau teman-teman mau bawa properti tambahan tuh boleh aja. Jadi sebenarnya apa ya, referensi memang sangat pengaruh sih. Jadi biasanya kalau kita udah sering mengkonsumsi visual-visual yang kira-kira kayaknya, oh biasa tuh kalau hunting kayak gini kita bisa maksimalin kayak gini loh. Misalkan outdoor nih, kira-kira kita bisa maksimalin ada daunnya sama ada langit biru misalnya. Oh, atau kita maksimalin ada gedungnya sama ada motornya gitu. Nah itu referensi itu sih yang sebenarnya kita harus sering ngekonsumsi. Jadi ketika di lapangan kita akan tahu ketika ngelihat, oh gedungnya nih di sini nih, ada tangga di sini, ada pagar di sini, kira-kira perspektif tuh bisa dimainin kayak gimana sih? Itu sebenarnya nguasain medannya juga. Kalau kita udah ngelihat di lapangan, oh ada ini, ada tangga di sini, ada pagar di sini, ya udah motornya mau digeser, monggo silakan digeser, talentnya mau digeser, geser gitu. Habis itu tinggal ekspresinya. Jadi kadang-kadang kita mesti ngeliat dulu lapangannya kayak apa sih yang kira-kira kita bisa explore lebih. Lalu kemudian modelnya, misalkan motor mau digeser kiri, geser kanan. Habis itu tinggal kita exploring ke ekspresi dia. Gimana nunjukin bahwa happiness, friendly kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke situnya sih. Ya, sip.